21 tahun berpisah daripada Indonesia dan Presiden Timor Leste dikatakan kaget melihat kemajuan kota Ambon. Adakah ini benar, guys? Jom kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, kita akan buat sedikit video reaction di channel Remedial Script. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan setelah 21 tahun, guys, bukan sekejap, guys, panjang, mana dikatakan selama 21 tahun berpisah dengan Indonesia, akhirnya Presiden Timur Leste begitu kaget melihat kemajuan kota Ambon disulap Jokowi. Jom guys, kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni, guys. Apa-apa pun, jom kita semak dan juga kita tonton video ni. Welcome guys to channel Remedial Script. Don't forget to follow this channel, guys. Tepat 21 tahun yang lalu atau 20 Mei 2002, Timor Leste secara resmi diakui sebagai negara merdeka setelah mengadakan jajak pendapat atau referendum pada 30 Agustus 1999 yang lalu. Negara yang dulunya merupakan provinsi Timor Timur ini terletak dekat dengan kota Ambon yang berada di Provinsi Maluku. Timor Leste dengan Dili sebagai ibu kotanya mengandalkan minyak bumi sebagai sumber pemasukan, berbeda dengan Ambon yang dikenal dengan tambang nikel dan pariwisatanya. Lalu kira-kira seperti apa perbandingan kota Ambon dan Dili saat ini? Mari kita simak ke videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sejarah berdiri. Timor Leste merdeka dari Portugis pada 30 November 1975. Hanya selang 9 hari, Indonesia melakukan invasi ke wilayah Timor Leste dan menjadikannya sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Namun dalam perjalanannya, banyak warganya yang ingin keluar dari NKRI. Mereka beranggapan budaya Indonesia berbeda dengan mereka. Mereka juga beralasan Indonesia selama ini dijajah oleh Belanda, sementara mereka dijajah oleh Portugis. Pada 1991 terjadi juga pembantaian Santa Cruz oleh tentara Indonesia yang menewaskan 200 warga Timor Timur yang membuat tekad mereka untuk memisahkan diri semakin kuat. Hingga pada 30 Agustus 1999 atau pada masa Presiden B.J. Habibie, Timor Timur melakukan jajak pendapat yang hasilnya sebagian besar warganya ingin keluar dari Indonesia. Singkatnya, pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat oleh PBB. Penduduk. Secara keseluruhan, Timor Leste memiliki penduduk sekitar 1,39 juta jiwa pada Mei 2023. Sementara jumlah penduduk yang bermukim di ibu kota Dili berada di angka 234.026 jiwa per 2022, dengan kepadatan penduduk mencapai 89 per kilometer persegi dan 32,8% warganya tinggal di perkotaan. Sementara kota Ambon memiliki jumlah penduduk sekitar 387.000 jiwa berdasarkan data tahun 2022, dengan rincian 194.231 laki-laki dan 192.871 perempuan, dengan indeks pembangunan manusia atau IPM yang terbilang tinggi, yakni sebesar 80,84. Budaya. Dili ataupun Timor Leste secara umum memiliki banyak suku dan budaya yang beraneka ragam. Di sana ada tais, yakni pakaian tradisional yang sakral yang hanya dikenakan oleh orang-orang berpengaruh seperti liurai atau raja, dan dalam upacara-upacara penting. Kain ini dibuat dengan alat tenun tradisional yang biasa disebut soru atau songket. Selain itu, mereka juga memiliki banyak tarian. Yang paling dikenal ialah tari bidu, tari likurai, dan tari tebe.
Sama halnya dengan kota Ambon yang juga punya berbagai budaya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Baliew merupakan nama rumah adat suku Ambon. Para pria suku Ambon biasanya memakai pakaian adat berupa setelan jas berwarna merah dan hitam, baju dalam yang berenda dan ikat pinggang. Sementara wanitanya memakai baju cele atau pakaian adat sejenis kebaya pendek. Tari bambu gila yang selama ini kita kenal merupakan tarian khas orang Ambon. Bahasa dan agama. Sebagai negara bekas jajahan Portugis, tentu bahasa yang resmi diakui di Timor Leste ialah bahasa Tetum dan bahasa Portugis. Walaupun demikian, orang Timor Leste juga kerap menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sementara orang Ambon biasanya menggunakan bahasa Melayu Ambon sebagai bahasa utama di kota ini. Adapun menurut survei 2015, di Dili dan Timor Leste mayoritas penduduknya menganut agama Katolik dengan jumlah penganut mencapai 97,6%. Lalu diikuti Protestan 1,96% dan Islam 0,44%. Sementara Ambon 57,99% warganya menganut agama Kristen Protestan, Katolik 2,40%, Islam 38,77%, Hindu 0,13%, Buddha 0,04%, dan agama atau kepercayaan lainnya sebesar 0,67%. Yang paling diingat tentu kasus kerusuhan antar umat beragama yang terjadi di Ambon pada 1999. Tapi saat ini baik Kristen ataupun Islam sudah berdamai dan toleransi satu sama lain. Sektor unggulan. Timor Leste sangat bergantung pada industri pertambangan minyak dan gas bumi. Bahkan dalam 15 tahun terakhir, pendapatan Timor Leste dari sektor ini berada di angka 23 US dollar miliar atau sekitar 329 triliun rupiah. Namun pada 2021 lalu, tersiar kabar yang menyebut kalau cadangan minyak dan gas bumi Timor Leste akan segera habis dan hanya bisa membiayai negara dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Hal yang terbilang miris, berbanding terbalik dengan kota Ambon yang memiliki banyak sumber pendapatan, mulai dari tambang nikel, bidang perikanan, sektor kehutanan, hingga pariwisata yang mulai menggeliat seperti pulau-pulau yang terjaga keasliannya, pantai dan berbagai tempat peninggalan penjajah yang bisa menopang ekonomi kota Ambon di masa mendatang. Infrastruktur pemerintahan. Di kota Dili jarang terlihat bangunan yang bertingkat tinggi, bahkan kebanyakan pemukiman warga juga jauh dari kesan metropolitan. Contohnya di kota ini sebuah apartemen hanya berupa komplek perumahan yang dipoles dengan sedemikian rupa. Berbeda dengan apartemen negara lain yang tinggi menjulang dengan sederet fasilitas dan kemewahan yang ditawarkan. Bahkan Istana Presiden Timor Leste Nicolau Lobato tak lebih mewah dibandingkan dengan gedung Pemkab di beberapa kabupaten di Indonesia. Sangat miris dan ironis, bila dibandingkan dengan gedung Pemkot Ambon tentu bagaikan bumi dan langit. Meskipun tidak terlalu besar, Balai Kota Ambon memiliki desain bangunan yang klasik tapi tetap terlihat mewah. Selain itu, interior kantor Pemkot Ambon juga terbilang elegan. Satu yang kurang dari gedung ini, yaitu halaman yang terlalu sempit untuk sekelas kantor pemerintahan provinsi. Sarana kemasyarakatan. Fasilitas kesehatan di Dili dan Timor Leste sangat mengkhawatirkan. Di sini hanya ada satu rumah sakit umum, satu klinik internasional atau Stanford Klinik Swasta atau DMC dan Klinik Malta. Selain itu tidak ada kereta api di negara ini. Kondisi jalan juga sebagian masih kurang memadai, apalagi kemampuan telepon serta jaringan internet juga cukup terbatas. Berbeda dengan kota Ambon, kota ini memiliki 3 rumah sakit daerah, 2 rumah sakit milik institusi Polri dan TNI, serta 6 rumah sakit swasta. Jumlah yang sangat cukup untuk ibu kota provinsi ini. Selain itu di kota ini juga memiliki jaringan transportasi yang sangat bagus. Di sini ada beberapa pelabuhan, 2 terminal angkutan umum dan 1 bandar udara yang membuat mobilisasi warga Ambon lebih mudah dan cepat tentunya. Secara keseluruhan, Ambon sebagai ibu kota provinsi di Indonesia memang lebih unggul dibandingkan ibu kota negara Timor Leste tersebut. Di sisi lain, minimnya infrastruktur dan hal minus lain dari Timor Leste sekarang ini jadi bukti bahwa mendirikan sebuah negara adalah hal yang mudah. Yang sulit adalah membangun dan memajukan sebuah negara. Suatu hal yang saat ini belum bisa dilakukan oleh Timor Leste. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye!
21 tahun kalau kita tengok di antara Indonesia telah pun berpisah bersama dengan Timor Leste. Banyak sejarah kalau kita tengok di sebalik apa yang berlaku di antara Indonesia bersama dengan Timor Leste. Tapi itu guys, cerita lama. Kita jangan tengok pada cerita lama, pada sejarah lama, kita just tengok pada hari ini. Kalau kita tonton video sebentar tadi di mana dikatakan presiden daripada Timor Leste begitu kaget melihat daripada kemajuan Kota Ambon. Kalau kita bandingkan Kota Ambon bersama dengan provinsi di Timor Leste memang sangat-sangat jauh guys. Daripada video sebentar tadi di mana banyak aspek, lebih daripada 7 ataupun 8 aspek yang telah diambil kira dan boleh kita buat perbandingan di antara Kota Ambon dan juga provinsi Timor Leste. Sebenarnya jurang perbezaan kita memang sangat-sangat nampak dengan sangat-sangat ketara guys. Daripada ekonomi apa yang berlaku di Kota Ambon dan juga apa yang berlaku di Timor Leste. Ekonomi, masyarakat, pembangunan infrastruktur, transportasi, kesihatan dan juga kemudahan. Apa yang ada, sebenarnya semua daripada aspek yang diambil kira sebentar tadi, dia penting untuk bagaimana sesebuah bandar itu maju dan bandar itulah sebenarnya yang menyokong pembangunan ekonomi di dalam sesebuah negara. Betul lah, di ujung-ujung video itu sebentar tadi aku sangat-sangat bersetuju di mana untuk kita mendapatkan negara memang sangat-sangat mudah, memang senang. Tetapi untuk kita membangunkan negara itu memang sangat-sangat sukar. Bagaimana kita menyusun atur infrastruktur, ekonomi, masyarakat, agama dan banyak lagi memang sangat-sangat sulit daripada mudah untuk kita mendapatkan negara. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Kepada subscriber di luar sana, sebarang penambahbaikan kepada video ini sama ada berkait rapat dengan editing, apakah konten-konten yang harus dimasukkan ke dalam Musa Channel, please guys to komen di bahagian komentar di bawah. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.